Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri yawmiddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para satis, para hujjah, Bapak hadirin sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa hadir di Masjid Miftahul Jannah pada pengajian subuh di hari Kamis di hari yang ke-26 di bulan Ramadan. Mudah-mudahan seluruh amal ibadah kita di bulan Ramadan dan di bulan-bulan yang lainnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Allah memberikan kita taufik dan hidayahnya hingga kita bisa menuntaskan bulan Ramadan dengan berbagai amal-amal soleh, sehingga kita bisa beruntung mendapatkan kemenangan di akhir bulan Ramadan. Kita akan lanjutkan kajian kita tentang zakat, yaitu zakat fitrah. Yang lalu kita telah membahas tentang zakat mal, kini kita membahas zakat fitrah. Sebelumnya mari kita baca surah Al-Fatihah sebagai wasilah kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala taufik dan hidayahnya serta hidayahnya hingga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Kita niatkan pada Al-Fatihah ini untuk orang tua kita, sahabat kita, guru kita yang telah meninggal dunia, dengan iringan doa semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kekuatan maghfirahnya di alam kubur mereka. Alhamdulillah wa ala kulli niyyatin shalihah wa ala nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi zakat itu ada dua macam, zakat mal dan zakat fitrah. Sesuai dengan namanya, ya zakat itu artinya mensucikan. Berarti kalau zakat mal yang mensucikan harta, kalau zakat fitrah yang mensucikan jiwa kita. Ya, makanya hitungannya berjiwa, berkepala. Kalau zakat mal hitungnya berhartanya, seperti yang sudah kita bahas pada pekan yang lalu. Dari segi penamaan kita biasa menyebut zakat fitrah, zakatul fitrah. Sebenarnya yang betul zakatul fitri, ya, bukan zakatul fitrah, tapi memang ada. Kalau nggak salah dalam syarah Muslim ya, itu disebut zakatul fitrah. Kalau salah masalah seperti itu, ya. Namun yang paling umum kalau kita nyari di buku-buku fikih zakatul fitri atau sedekahul fitri. Ya. Dari kata al-fitr, apa fitrun? Selesai berpuasa. Ya, fatara yafturu artinya tidak berpuasa. Aftara yaftiru artinya membatalkan puasa atau menyelesaikan puasa. Sebagaimana Nabi sabdakan, sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Berpuasalah karena kalian melihat hilal, dan aftiru, dan selesaikanlah puasa ketika melihat hilal. Tidak ketika hilal Syawal, nah selesai sudah puasa Ramadan kita. Jadi al-fitr di sini artinya selesai puasa. Selesai puasa sama dengan Idul Fitri. Nah, Idnya karena fitrun, karena selesai puasa. Ya, di kalimat fitrun selesai puasa. Dalam hadis lain Nabi bersabda, "Lis-shaimi farhatani, farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'ihi." Orang yang berpuasa mendapatkan dua kegembiraan, dua kebahagiaan. Yang pertama 'inda fitrihi, ketika dia selesai berpuasa. Ya. Yang kedua 'inda liqa'ihi, ketika dia bertemu dengan Tuhannya. Di kalimat fitrun itu artinya selesai berpuasa. Baik yang selesainya harian, ya, dengan datangnya maghrib, maka disebut dengan iftar. Ya, iftar, kita berbuka. Atau selesai 1 bulan, berarti dengan datangnya bulan
Syawal, dengan terbit, dengan terlihatnya hilal bulan Syawal, selesai sudah bulan Ramadan. Maka disebutkan zakatul fitri. Zakat yang dinisbatkan kepada fitrun, itu apa? Selesainya berpuasa. Makanya ulama sepakat zakatul fitri itu ditunaikannya selesai puasa. Selesai puasa. Ya. Sebagaimana Nabi sabdakan, Allah Ta'ala zakatul fitri tuhratan lis-shaim. Zakatul fitrah itu Allah Ta'ala wajibkan tuhratan sebagai pensuci lis-shaim bagi orang yang berpuasa. Mungkin dalam puasanya ya ada hal-hal yang mengurangi pahalanya dengan omongan-omongan yang enggak bagus atau yang enggak manfaat. Dalam hadis minal lagwi wal rafas, dari perkataan yang tidak bermanfaat atau rafas, perkataan yang tidak baik. Ya mungkin dalam puasa ya kita ngomong yang enggak bagus, nah itu dihapusnya dengan zakatul fitri. Ya. Jadi kalau kita buka fikih zakatul fitri, namun kita udah biasa zakat fitrah yang enggak apa-apa dah. Ya, namanya doang, yang penting substansinya, yang penting intinya. Ya, kalau pernamaan nggak apa-apa. Ya. Nah ini disyariatkan di bulan Sya'ban ya tahun 2 Hijriah. Pada tahun yang sama disyariatkan puasa sebelum disyariatkan zakat mal. Jadi puasa Ramadan itu disyariatkannya tahun kedua Hijriah. Ya. Berarti sebelum ada syariat puasa, ya belum ada puasa. Ketika itu hanya puasa Muharram. Ya, puasa Asyura. Kalau puasa Asyura itu sejak masih di Mekah Nabi sudah mulai puasa. Nah pas di Madinah baru Nabi mengajak sahabat untuk berpuasa. Nah ketika disyaratkan puasa Ramadan, maka puasa Asyura yang tadinya wajib berubah jadi sunnah. Nah yang wajib sekarang puasa Ramadan. Nah bersamaan dengan itu juga disyariatkan zakatul fitri. Ya, karena fungsinya sebagai pembersih dari kesalahan-kesalahan bagi orang yang berpuasa. Ya. Jadi berbarengan disyaratkan antara zakat fitrah dan puasa. Adapun dalil disyariatkannya ya diantaranya ya disebutkan bahwa Rasulullah SAW zakat al-fitri min Ramadan ala nasi so'an min tamrin atau so'an min sya'irin ala kulli hurin atau abdin zakarin atau unsa min muslimin. Rasulullah SAW mewajibkan zakat al-fitri min Ramadan dari bulan Ramadan ala nas kepada manusia. Maksudnya adalah orang yang beriman, bukan semua manusia, tapi yang beriman. So'an min tamrin, satu sok korma kering ya, bukan ampun. Atau so'an min sya'irin, atau satu sok gandum, ya. Ala kulli hurin, bagi atas setiap orang yang merdeka, atau abdin atau budak, zakarin atau unsa, laki ataupun perempuan. Ya. Nah satu sok itu kurang lebih 2,751 gram. Ya seperti itu. Ya 2,5 kilo ya atau 3,5 liter. Ya. Hadis yang lainnya pun nukhriju zakat al-fitri idza kana fina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa'an min ta'amin aw sa'an min tamrin aw sa'an min sya'irin aw sa'an min zabibin aw sa'an min aqtin. Jadi Abu Sa'id mengatakan kami mengeluarkan zakat fitri ketika Rasul masih ada sebanyak satu sok ta'am itu makanan pokok ya. Ausan min tamrin ya. Satu sok kurma, ausan min syair, satu sok gandum, ausan min zabib. Ya, zabib itu anggur kering yang kita nyebut kismis. Kita nyebut kismis ya. Zabib itu anggur kering ya, anggur yang dikeringkan gitu. Ausan min aktan itu susu kering, jadi sudah dikeringkan. Fala azalu ukhrijuhu kama kuntu ukhrijuhu ma ishtu. Kata Abu Sa'id, aku terus mengeluarkannya selama aku masih hidup. Jadi begitu yang didapatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, nah jadi yang dikeluarkan itu berupa makanan pokok. Makanya ulama sepakat zakat fitrah itu dikeluarkan berupa makanan pokok. Gitu ya. Nah kalau makanan pokok itu beras, berarti dikeluarkan beras. Nah mereka makanan pokok gandum, dikeluarkan gandum. Gitu. Hadis yang berikutnya ya dari Ibnu Abbas yang mengatakan bahwa Rasulullah SAW zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi min al-lagwi wal-rafas wa tu'matan lil masakin. Rasulullah SAW ya mewajibkan zakat al-fitri tuhratan lis-shaim sebagai pembersih
ya, bagi orang yang berpuasa minal lagwi, dari perkataan yang tidak bermanfaat, wal rafas, dan perkataan yang tidak baik, wa tu'matan lil masakin, dan makanan bagi orang miskin, ya. Karena setiap pada hari Id itu mestinya semua orang punya makanan, jadi jangan sampai ada nggak punya makanan, makanya disyaratkan zakatul fitr, gitu ya. Bahkan ada qabla sholati fa zakatul maqbulah, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat, itu sholat Id, maka hukumnya ada zakat yang diterima. Wa man addaha ba'da sholati fa sadaqatun minas sadaqat. Adapun yang menunaikannya setelah sholat Id, maka hukumnya seperti sedekah, ya. Nah, itu dalil, ya, yang menjadi landasan disyaratkan zakatul fitr, ya. Jadi sekarang kita sudah tahu, bukan sekedar kita kerjakan, tapi kita tambah yakin bahwa zakat fitrah itu memang diperintahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Memang di Al-Quran nggak ada secara khusus zakatul fitr, ada di hadis. Hikmahnya adalah kenapa kita diperintahkan untuk membayar atau menaikkan zakatul fitr. Itu pertama untuk melengkapi kekurangan pada puasa. Nah, itu tuhratun lis-shaim. Karena namanya kita mungkin lidah kita keceplosan, lupaan, salah ngomong, ya kan, ngomong-ngomongannya nggak bagus atau tidak manfaat. Mestinya saat puasa kita hanya berkata yang baik atau dengan zikir atau teguran, ya. Tapi kan terkadang manusia ada lalainya, ada lupaannya dan seterusnya. Maka Allah kasih jalan keluarnya itu dengan apa? Dengan zakatul fitr. Maka nanti pas kita baca zakatul fitr, kita bayangin tuh, nih salah kita buat ngapusin dosa, gitu, ya, sehingga puasa kita menjadi sempurna. Yang kedua apa? Mencukupi kebutuhan fakir miskin di hari raya, sehingga mereka tidak meminta-minta. Jadi jangan sampai ada pengemis di hari ini. Nah, salah pengemisnya, atau dia kan belum dapat, gitu, ya, begitu. Nabi mengatakan agnuhum anit taufi fi hadzal yaum, agnuhum an. Jadikan mereka tidak butuh apa? Tidak butuh berkeliling di hari ini. Jangan sampai berkeliling, jangan. Pastikan setiap orang punya makanan di hari ini. Karena Id itu artinya makan-makan. Makanya di hari Idul Fitri nggak boleh puasa. Puasa nggak boleh puasa. Dosa kalau tidak puasa. Yang jadi masalah kalau ini kabarnya. Gimana ceritanya kalau ini kabarnya? Ada puasa yang atau Id, gimana? Yang ada puasa yang atau Id, gimana ceritanya? Repot juga urusannya. Makanya kalau Idul Fitri nggak boleh, nggak bareng, wajib bareng. Kalau mulai puasa nggak bareng masih boleh. Begitu juga buku fikihnya. Tapi kalau Idul Fitri nggak boleh, nggak bareng, wajib bareng. Wajib. Terus ngikutin siapa ya? Jika tiap pemilu milih siapa ya? Ketika pemilu milih siapa ya? Ketika pemilu milih aku, milih Muhammadiyah. Ketika pemilu milih aku, milih Muhammadiyah. Udah gitu aja, ya kan? Selesai sudah. Begitu ya. Jika Id wajib satu, nggak mungkin enggak. Masih yang satu lagi makan, yang lagi makan yang berpuasa, gimana ceritanya? Ya kan? Jadi nggak mungkin dan nggak boleh terjadi. Nggak mungkin dan nggak boleh terjadi, gitu ya, seperti itu. Tapi insya Allah tahun ini Idnya bareng. Insya Allah kalau berdasarkan perhitungan hilal, ya, mudah-mudahan bisa bareng ya. Pokoknya ikut aja pemerintah. Kecuali yang salah jangan ikutin. Yang salah jangan ikutin ya. Yang nggak salah, yang benar kita ikutin, gitu ya. Nah, hukumnya wajib bagi setiap muslim, laki, perempuan, dewasa, anak-anak yang merdeka ataupun budak dan memiliki kemampuan. Saya ulangi lagi, budak enggak ya? Yang merdeka dan memiliki kemampuan. Ya, nanti ada batas kemampuannya. Jadi wajib bagi yang mampu. Seperti itu. Nah, batasan kemampuannya apa? Menurut jumhur ulama adalah memiliki harta untuk dizakatkan dan lebih dari kebutuhan pokok pada hari Id dan malamnya. Jadi nisabnya dikit, nggak kayak zakat mal, ya.
ini malam sama besok kita punya harta buat kebutuhan pokok kita. Nah, lebih dari itu berarti kita bisa zakat. Kalau enggak, berarti enggak zakat. Gitu aja. Ya, berapa butuhnya? Ya masing-masing keluarga tahu lah. Mungkin ada yang butuhnya 200.000, ada yang butuh 300.000. Silakan gitu masing-masing. Ya, buat malam ini sama besok hari Idnya. Nah, kalau harta kita punya lebih dari kebutuhan kita pada malam Id dan besoknya, nah berarti kita wajib zakat fitrah. Nanti kalau nggak ada yang tanya di akhir tanya ya, gitu. Wajib zakat fitrah. Jadi kalau kita punya harta nih, bentuknya apapun, duit kah, makanan kah, ya kan? Kita punya buat hari malam ini dan besok Id. Nah, lebihnya, nah berarti kita berzakat. Tapi kalau nggak lebih atau mungkin yang kita punya nggak cukup, nah itu nggak wajib zakat. Kalau bisa, nanti itu masing-masing ya di rumahnya. Nah, kalau mazhab Hanafi lain, dan nisabnya sama dengan nisab zakat mal. Ya, berarti memiliki harta senilai 85 gram emas, kurang lebih 80 juta. Berarti kalau harta kita nggak sampai 80 juta, nah berarti nggak wajib zakat fitrah. Ya. Tapi yang lebih kuat pendapat ya jumhur ulama. Ya. Jadi batasnya tadi harta yang kita punya nih pada malam ini dan besok cukup buat kebutuhan kita. Jika lebih, nah baru wajib zakat. Kalau nggak lebih, nggak wajib. Apalagi kurang, ya lebih nggak wajib lagi. Ya seperti itu. Hadisnya apa? La shadaqata illa an zahri ghina. Tidak ada zakat kecuali bagi orang yang memiliki ghina. Apa ghina? Lebih dari cukup. Lebih dari cukup. Ya tentu yang anak yang satu dengan yang anak kelima beda begitu aja kan? Gitu. Ya. Khairu shadaqati makana an zahri ghina. Sedekah atau zakat yang terbaik adalah yang datang dari orang yang memiliki kelebihan. Ya, karena konsepnya dalam Islam, nih bapak nih, kalau kita punya harta, yang pertama kita kasih diri sendiri, kedua keluarga, baru orang lain. Jangan salah, nanti orang yang dikasih keluarga kagak. Nah, ini kadang ada bapak-bapak modelnya begini nih, ambil temennya oh ya. Ambil keluarganya pelit, nah nggak boleh. Kadang-kadang begitu modalnya. Ambil temannya, ambil koleganya, oh ya banget dah. Naktir dulu. Giliran ambil keluarganya, pelit. Ini nggak boleh nih, salah yang begini. Ya, karena kata Nabi, ibda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang kau tanggung. Ya, jangan sampai orang lain kita kasih, keluarga sendiri kita nggak kasih. Ya, cukupi dulu kebutuhan keluarga. Nah, nanti kita sisihkan sebagian buat orang lain. Al-Quran juga bilang begitu. Wabil walidaini ihsana wa bidzil qurba. Di surah An-Nisa ya. Wal yatama wal masakin dan seterusnya. Itu yang pertama orang terdekat dulu. Yang terdekat siapa? Ya, istri dan anak serta orang tua. Ya, begitu ya. Jangan orang lain dulu, tapi keluarga dulu. Seperti itu. Ya. Namun nggak berlebihan tentunya. Nggak berlebihan. Qul wasrafu wala tusrifu. Nah, jadi tadi kita ketahui setiap kepala walaupun anak bayi wajib dizakatkan, ya wajib dizakatkan. Namun yang mengeluarkan siapa? Yang mengeluarkan kepala rumah tangga. Ya, bukan anak bayinya boleh enggak, kepala rumah tangga. Maka dia mengeluarkan zakat untuk dirinya, untuk istrinya, untuk anak-anaknya yang belum dewasa, dan semua orang yang menjadi tanggungannya, orang tuanya misalkan, atau ada pembantu di rumahnya yang tinggal sama dia. Nah, semua orang yang menjadi tanggungan dia untuk ngasih nafkah, itu dia bayar zakatnya. Ya, begitu ya. Nah, nanti kalau mereka ada dewasa, punya harta, nanti baru zakat sendiri. Tapi kalau anaknya walaupun sudah dewasa, belum punya harta, misalkan masih belajar, belum kerja, nah itu masih ditanggung oleh ayahnya. Ya, begitu.
Hadis disebutkan anna sadaqatul fitri muta'alliqatun bil wilayati wal mu'nah. Jadi sedekah itu terkait dengan kewenangan dan tanggungan. Fa kullu man kana alaihi wilayatu wa mu'natu wa nafaqatuhu. Maka orang yang memiliki wilayah, kewalian, wa mu'nah dan tanggungan serta nafkah, fa innahu tajibu alaihi sadaqatul fitri. Maka wajib baginya untuk mengeluarkan sedekah fitri bagi orang tersebut. Wa illa kalau enggak nanti enggak wajib. Ya, jadi siapapun orang yang menjadi tanggungan kita nafkahnya, kita punya wilayah, punya perwalian atas mereka, dan kita wajib bayar. Ya, anak termasuk ayah ibu. Ya, kalau ayah ibunya orang miskin, makanya kalau ayah ibu miskin, anaknya kaya, maka dihitungnya kaya. Itu si pulang miskin Ustaz, ada anaknya enggak? Ada. Anaknya kaya, berarti orang tuanya kaya juga, karena tanggung jawab anaknya. Begitu. Tanggung jawab anaknya. Tanggung jawab anaknya, bukan tanggung jawab orang lain. Jangan anaknya udah makmur, orang tuanya masih jalan sendiri. Nah, jangan sampai terjadi nih, karena soal begitu. Nggak boleh. Itu anak begitu nggak berbakti itu. Kalau bisa, kalau anak udah makmur, bapak ibu di rumah aja, jangan mana-mana. Ngaji aja mas sholat, habis itu doain saya, nah cakep gitu mendingan. Bangga anak yang bukan. Jangan masuk anak. Bapak ibu di rumah aja, jangan kemana-mana. Paling ke masjid, nggak apa-apa ke masjid, rumah, sholat ngaji, udah itu aja dan gua dah. Doain dah, habis sholat doain, habis sholat habis ngaji doain. Nah untung gitu doain dulu, ya kan? Banyak rezekinya didoain dulu sama orang tua, begitu. Ya, jangan suruh kerja, apalagi jangan kasih. Kalau jangan kasih, jangan kerja, udah bukan waktunya gitu rasain kerja. Nah, gitu ngomongnya. Dulu kan saya sendiri bapak yang kerja. Nah, sekarang saya gede, saya kerja, bapak di rumah aja. Subhanallah. Ya kalau anak kayak gini nih, doa bapak tuh tembus langit, doa ibu tembus langit begitu. Jangan bapak yang terlantar, jangan sampai terjadi. Durhaka begitu kalau anak begitu ya. Apalagi sampai bapak ibunya ngemis lah, kalau orang harus nyari itu sendiri, nah jangan sampai terjadi nih. Ya, subhanallah, ya kan gitu ya. Jadi kalau ayah ibu tanggung jawab anak, jadi ibunya kaya, kita sendiri kan, gitu ya. Adapun mazhab Maliki menambahkan wajib bagi ayah mengeluarkan zakat fitrah untuk anak perempuannya walau sudah dewasa selama belum nikah. Yang perempuan doang nih. Ya, karena dalam Islam konsepnya orang perempuan itu jadi tanggungan laki-laki, nah itu prinsipnya. Jadi walaupun sudah dewasa, tapi belum nikah, kan belum punya suami, ya kan? Nah berarti masih tanggung jawab ayahnya. Tapi yang laki-laki kagak. Nih, yang anak laki nih, dengerin nih. Kalau kamu udah pada dewasa, harus tanggung jawab sendiri. Tapi kan saya masih belajar. Nah kalau masih belajar nggak apa-apa, nah gitu. Makanya kalau ada anak udah gede, tawarin mau belajar apa yang nyari duit, nah gitu. Belajar agak cari duit, nah gitu. Tapi kalau mau belajar, bapak tanggung, gitu. Belajar agak jangan berjaga, usir ada rumah. Nah iya memang begitu hukumnya. Ya, kan udah dewasa, udah tanggung jawab sendiri itu, begitu. Tapi kalau dia masih belajar, udah kan kalau masih belajar, bapak yang tanggung udah semuanya. Makan kamu, tempat tinggalnya, pakaiannya, sekolah, jajannya bapak kasih, tadi belajar, gitu, ya kan? Kan kalau belajar kan kita tanggung kehidupannya, ya kan? Tapi kalau belajar kagak, dibuat di sekolah, ya udah suka cari duit, begitu, usir, jangan kasih di rumah. Tiap pagi, boleh dah pagi sarapan kasih ya, sarapan pagi dah, ya, dah, habis itu usir dah, nggak ada makan siang, makan pagi doang sekali, makan siang ya kiri, nah, begitu. Itu pendidikan begitu, banyak anak-anak sampai pulsa minta duit juga, ya kan? Buat beli bensin motor minta duit juga. Sekolah kagak, banget tanya begitu ya. Tendangannya begitu tuh, jangan kasih tinggal di rumah, suruh tidur di masjid kalau perlu. Jangan kasih pulang, kasih makan sekali aja sehari, pagi doang, udah pagi kasih dah. Itu usir dah, suruh jalan, cari ke sendiri sana, mana kita cari duit. Binatang aja begitu kan, udah gede dilepas kan, saya nggak ada binatang, gitu ya. Nah itu hukumnya begitu ya, seperti itu.
Jadi zakatul fitri disebutkan amarna Nabi SAW bi sadaqatil fitri anis saghir wal kabir wal hur wal abdi mimman tamunun. Jadi Nabi memerintahkan kita untuk melakukan zakat itu ya, anak kecil kita zakatin, yang gede juga dizakatin, yang merdeka, yang budak, berarti kalau budak tanggung tuanya. Nah, jadi mimman tamunun, orang-orang yang menjadi tanggungan ya, termasuk pembantu kalau belum tinggal sama kita, dan bantu tinggal sama kita nih. Nah, itu kita zakatin juga. Gitu. Kecuali nggak tinggal ya, di rumah cuma pulang balik. Nah, seperti itu. Sekarang waktunya kapan pembayarannya? Kapan kita bayar zakat fitrah? Ya kan? Ini ada dua pendapat. Pendapat pertama Hanafi mengatakan dari terbit fajar di hari raya. Berarti zakat fitrah bayar nanti nih. Ini malam Id, nah subuh baru bayar zakat fitrah. Ya. Subuhnya itu baru bayar zakat fitrah, itu menurut mazhab Hanafi. Itu namanya waktu wajib. Waktu wajib artinya apa? Sebelum datang belum wajib. Nih, jelas nih. Waktu wajib artinya sebelum datang belum wajib. Ya. Nah, kalau sebelum datang belum wajib, artinya kalau ada orang yang meninggal dunia sebelum subuh di hari Id, jadi nggak wajib bayar zakat karena belum masuk waktu wajib. Atau orang lahirnya, ya kan? Ya, ada orang lahirnya setelah terbit fajar, yang lain atau masuk Islam saat terbit fajar tidak wajib juga. Ya, jadi dia lahirnya setelah subuh. Atau orang masuk Islam setelah subuh, nah itu nggak wajib. Kan waktu wajibnya udah lewat. Ya, itu menurut mazhab Hanafi. Nah, kalau menurut jumhur, waktu wajib itu terbenam matahari di hari terakhir bulan Ramadan. Ya, misalkan nih hari terakhir nih, begitu maghrib, nah itu waktu wajib kan? Waktu wajib. Berarti kalau ada orang meninggal dunia sebelum maghrib, nggak wajib zakat fitrah. Tapi kalau meninggalnya setelah maghrib, malam Id, jadi wajib zakat fitrah. Atau yang lahir malam Id, wajib dizakatin. Atau yang baru masuk Islam saat Id, malam Id, malam takbiran, nah wajib dizakatin. Ya, jadi perbedaannya kapan antara maghrib dengan subuh? Antara dengan subuh. Jadi kalau menurut jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan Hambali, maghrib udah datang waktu wajib. Datang wajib siapa? Kayak sholat. Kan masuk waktu sholat wajib kan? Misalkan nih sholat zuhur. Kalau orang meninggal sebelum zuhur, berarti kan gak wajib sholat zuhur. Karena sudah meninggal sebelum zuhur datang. Ya kan? Tapi kalau dia meninggalnya setelah masuk waktu zuhur, dia belum sholat zuhur, berarti dia punya hutang sholat. Kalau belum wajib itu. Sama dengan zakat fitrah. Kata jumhur masuk maghrib nih wajib. Masuk maghrib wajib. Berarti kalau ketika maghrib dia hidup, wajib. Kalau dia meninggalnya sebelum maghrib, nggak wajib. Nah, yang lahirnya atau masuk Islam setelah maghrib, wajib. Itu namanya waktu wajib gitu. Ya. Kok bisa beda pendapat? Ini beda pendapat dalam menafsirkan kata fitri di sini. Kalau kata jumhur, fitri itu kan berbuka. Kan zakatul fitri, zakat yang diwajibkan ketika berbuka. Ketika buka kan? Ketika buka wajib. Nah, kalau Hanafi nanti Idul Fitri. Nah, itu kapan? Ya subuh baru hari Id. Baru hari Id. Oke. Nah, adapun boleh nggak dibayar sebelumnya? Ini bedanya nih, sebelum waktu wajib. Sebelum waktu wajib ya. Beda dengan sholat. Kalau sholat sebelum waktu wajib nggak boleh. Belum masuk waktu subuh nggak boleh sholat subuh. Belum masuk waktu zuhur nggak boleh sholat zuhur. Tapi khusus zakatul fitri ini, ya, ulama mengatakan boleh, walaupun belum masuk waktu wajib, boleh. Bedanya apa? Mulai kapan bolehnya? Nah, gitu. Nah, kalau mazhab Syafi'i mengatakan sejak awal Ramadan udah boleh. Udah boleh kalau Ramadan. Kalau kata Maliki apa nih? 2 hari sebelum Ramadan baru boleh. 2 hari.
Kalau kata Syafi'i sejak awal nggak boleh. Kalau kata Maliki dan Hambali 2 hari doang. Berarti 2 hari sebelum Id itu baru boleh bayar zakat fitri. Lah kalau kata Hanafi tetap waktunya nanti hari Id. Nah di sini ya ulama sepakat nggak boleh sebelum Ramadan. Nggak boleh sebelum Ramadan. Jadi kalau Ramadan belum masuk nggak boleh. Gitu. Dan kalau kata Syafi'i dari awal Ramadan sudah boleh. Kalau kata Maliki dan Hambali 2 hari sebelum Id baru boleh. Kalau kata Nabi ya pas Idnya baru dikasih. Gitu. Nah kalau kita pakai Syafi'i memang memudahkan buat kita, ya kan? Memudahkan juga buat panitia ngumpulnya, nggak tergesa-gesa. Tapi yang perlu kita ingat tujuannya zakat fitrah itu kan dikasihnya untuk fakir miskin biar punya makanan pas Id. Maka jangan dikasihnya jauh-jauh sebelum Id. Gitu juga ya. Jangan masih seminggu udah dikasih. Jadi nggak dipakai buat Id. Nah gitu ya. Makanya panitia kasih kapan? Ya malam Id dan baru dibagiin. Kalaupun nggak malam Id, 1 hari sebelumnya. Ya, misalkan nih Senin Idul Fitri, nah hari Ahad baru boleh kita bagiin. Jangan dari Sabtu kita bagiin, nanti gua habis duitnya, nggak jadi lebaran, gitu ya. Jadi dikasih kapan? 1 hari sebelum Id supaya tujuan tercapai, itu fakir miskin memiliki kebutuhan pada saat Id. Gitu. Ya. Nah bagaimana kalau tertunda? Tadi kan Anas mengatakan dibayarkan sebelum sholat dimulai. Ya, ya. Bagaimana kalau udah sholat tapi belum dibayarin juga? Ya, kata Syafi'i dan Hambali memang sunnahnya sebelum start Id. Tapi kalau sudah start Id masih boleh. Ya, namun sebaiknya masih pagi, jangan udah sore. Ya masih pagi. Kenapa? Karena kan tujuannya agar orang punya makanan, punya duit buat belanja, gitu kan? Jadi walaupun sudah sholat masih boleh. Kita kelupaan nih belum bayar, banjir, habis sholat nggak apa-apa, ya kan? Sepagi mungkin ya. Kenapa? Biar orang punya waktu buat bikin makanan, buat belanja. Jangan udah sore baru dikasih. Nah kalau besoknya udah nggak boleh lagi. Atau masuk waktu maghrib, itu juga udah selesai, habis, udah nggak boleh lagi kan? Ya nggak boleh. Tapi kalau memang belum, nggak gugur kewajibannya, harus dipotong. Tetap terwajib. Nah kalau kata Maliki boleh dikeluarkan setelah sholat, namun tidak boleh setelah hari raya. Ya sama seperti itu. Ya, namun di sini katakan jika lewat wajib dikodok dan tidak gugur kecuali dengan ditunaikan atau tidak mampu. Nah kalau memang nggak mampu, baru dia tidak wajib bayar. Misalnya jelas ya. Nah kemudian jadi harta yang dikeluarkan dan besarannya. Nah di sini memang ada perbedaan pendapat dalam penghitungan satu soknya sama. Cuma kalau kata Hanafi satu sok itu 3.800 gram, ya kan? Kalau kata jumhur 1.500 gram. Cuma bedanya nih. Ya, kalau kata Hanafi itu bisa setengah sok. Kalau kata jumhur enggak, harus 1 sok. Gitu. Nah kita ikutin fatwa MI yang udah jelas itu apa? 3,5 liter atau 2,5 kilo, ya seperti itu. Itu dia yang paling udah kita pegang ya, 3,5 liter per jiwa. Berarti bapak ada berapa anggota keluarganya? Ada 4. Berarti 4 kali 3,5 berapa ya? 14. Jadi 14 liter, gitu ya. Gitu. Oke. Nah, kalau menurut Hanafi boleh dibayar dengan uang, tapi kalau menurut ulama nggak boleh, nggak boleh. Nah, disilakan dah. Yang mau bayar pakai uang ikut Hanafi silakan, yang mau bayar pakai beras ikut jumhur nggak boleh. Namun kalau mau pakai uang, maka uangnya dihitung sesuai dengan harga beras yang biasa kita makan. Jadi kan dipukul rata ya. Mungkin ada makan beras 8.000, ada makan beras 9.000, ada makan beras 10.000, gitu ya. Nah itu sesuai dengan beras yang biasa dimakan. Lebih baik jangan kurang. Begitu kalau kita kasih beras yang biasa kita makan,
Ya, jangan beras yang lebih murah gitu. Oke. Insya Allah jelas ya. Nanti datang lagi ke panitia. Kalau masih bingung nanti panitia yang bantuin jelaskan. Apa saja yang disunahkan ketika kita mengeluarkan zakat fitr? Pertama, sunnahnya memang zakat fitr itu dikeluarkan pagi hari setelah terbit fajar dan sebelum sholat dimulai. Ya, ini sebagaimana hadis Nabi, Nabi sallallahu alaihi wasallam amara biha an tu'adda qabla khurujin nas ila sholat. Nabi memerintahkan menunaikan zakat itu ya sebelum orang-orang keluar untuk sholat. Ya. Dalam hadis lain, man ada qabla sholati fa zakatun maqbulah. Bahwa saya menunaikannya sebelum sholat maka itu zakat yang maqbulah. Wa man ada pada sholat fa sadaqatun min shadaqat. Ya. Maka hukumnya seperti sedekah yang lain kalau dinaikkannya setelah sholat. Ya, al-muhum an ditalab fi hadzal yaum. Jadi karena mereka tidak butuh meminta-minta pada hari ini. Ya. Jadi memang afdalnya pagi, tapi karena kita zakatnya lewat lembaga, lewat panitia, tentu kalau kita pagi kasihan panitia dia bagi-bagi, kecuali kita ngasih langsung. Kalau ngasih langsung terus naik pagi, tapi kalau lewat panitia sebelumnya, biar panitia punya waktu buat bagi. Gitu. Kemudian yang kedua, keluarkanlah yang terbaik yang kita punya, jangan yang terjelek, ya, gitu. Jadi yang paling baik yang kita punya, beras yang paling baik, duit yang paling baik dan seterusnya. Oke. Kemudian yang berikutnya yang berhak menerima. Ulama sepakat zakat fitrah sama dengan zakat mal, ya boleh diberikan kepada kelompok yang tapak, fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha dan seterusnya. Ya, namun memang didahulukan fakir miskin kalau jumlah zakatnya terkumpul terbatas. Ya, jika zakat fitrah yang terkumpul sedikit, tentu diutamakan fakir miskin. Ya, karena di sini harus diberikan tuhmatul lil masakin. Nah terakhir, ya, kita ini sebagai kepala rumah tangga, tadi kan wajib zakat. Gimana kalau harta kita punya dikit? Ya udah, kalau nggak sampai tadi ya nisabnya nggak wajib. Sampai nisab, cuma saya punya kepala 5, tapi punya duit cuma seharga 1 jiwa. Ya udah 1 jiwa aja zakatnya. Paham ya? Jadi kan 1 jiwa 3,5 liter nih. Saya punya kepala 4, tapi saya cuma bisa bayar 1. Ya udah 1 aja. Gitu ya? Bayar 1 aja. Kenapa ya mempunyai segitu? Nanti kalau cukup 2, ya bayar 2. Cukup 3, bayar 3, dan bisa seterusnya. Ya, seperti itu ya. Prinsipnya begitu. Ya, kita punya harta lebih dari kecukupan kita untuk hari ini dan malamnya. Ya, nah selebihnya itu kita zakatin. Seberapa banyak sesuai dengan lebihnya. Lebih cukup 1. Jadi kan, kalau cukup 2, ya 2 dan seterusnya. Ya. Demikian pembahasan kita tentang zakat fitrah ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Dan jika masih ada belum cukup jelas, silakan yang menanya tentang zakat fitrah. Insya Allah cukup jelas ya. Iya, silakan. Terkait tadi mengenai bayar zakat untuk anak, ya. Iya. Karena jadi perempuan dan juga sudah mempunyai penghasilan. Iya. Nah, itu yang membayarkan zakatnya tetap orang tuanya atau? Oke, baik. Memang konteksnya berbeda ya. Zaman sekarang anak perempuan banyak yang udah berpenghasilan. Beda dengan konteks fikih klasik, orang perempuan nggak ada, gitu ya. Nah kalau emang dia udah penghasilan akan lebih baik dari harta sendiri. Akan lebih baik dari harta sendiri. Kenapa? Karena dia sudah punya harta sendiri. Ya, karena setiap orang kata Nabi ala kulli muslimin shadaqah. Ala kulli muslimin, kulli, setiap muslim. Ya kan, setiap muslim. Nah, dia udah dewasa, berarti enggak pernah hukum kan, punya harta, udah bersendiri. Ya. Misalnya ya. Lain kalau dia bekerja, belum punya penghasilan, ya udah kita yang ambil. Ada lagi, silakan. Ya. Orang kita paparan gimana tadi? Gimana? Orang kita paparan orang. Maksudnya orang kita paparan. Oh ngasih. Kita paparan. Dapat fitrah 4 orang. Iya, ya nggak apa-apa terima.
Untuk fakir miskin nerima zakat fitrah, saya nggak temukan ada dalil membatasi. Nggak boleh lebih dari sekarang, ya kan? Ya nggak apa-apa, silakan dapat sekarang juga boleh. Simpan pas sebulan, rezekinya itu rezekinya gitu ya. Yang kedua, Ya, nggak apa-apa. Ya kan? Gitu kan? Kita nggak, saya nggak nemukan batasan yang misalnya fakir miskin nggak boleh terima lebih dari 10 liter. Nah, saya nggak nemuin ya. Silakan aja. Kalau mau rezekinya dapat banyak, terima. Gitu. Nah, nanti kalau nerimanya, ini poinnya nih. Kalau nerima zakat fitrahnya itu, ya sebelum waktu wajib, ya kan? Nah, berarti baru disakatin. Dia nerima nih misalkan 1 hari sebelum ini, berarti kan banyak tuh. Nah, nanti diwajib zakat. Tapi kalau dia nerimanya malam Id atau hari Id, nah berarti tetap wajib zakat. Kenapa? Karena kan tadi waktu wajib maghrib. Kalau ada waktu maghrib dia nggak mampu, ya udah nggak mampu. Walaupun pas harinya banyak, nah, gitu ya. Karena patokannya maghrib ya. Jadi kalau waktu maghrib dia nggak mampu nih. maghrib Ramadan. Ya, maghrib Ramadan dia nggak mampu, nggak punya harta atau nggak cukup, nggak wajib kan? Malamnya banyak, tetap nggak wajib. Kenapa? Karena ketika datang waktu wajib dia belum mampu, gitu ya. Ya, tapi kalau misalkan dia dapat zakat fitrahnya sebelum maghrib, nah banyak, jadi wajib. Jelas ya? Jangan zakat fitrah dapat sekarang gitu ya, dapat duit 500.000, nah ini kan lebih dari kebutuhan ini kan, nah, baru dia zakat. Ya sudah jelas ya? Ini istilah apa namanya, hamba sahaya. Apa sampai sekarang masih ada, terus kemudian analoginya seperti bagaimana itu? Baik. Kalau mudah kata hamba sahaya di zaman sekarang mungkin sudah kita nggak temukan lagi. Karena memang Islam ketika membuat ketentuan tentang budak atau hamba sahaya itu tujuannya untuk memerdekakan. Lama-lama habis, nah, gitu. Lama-lama habis. Jadi nggak ada budak zaman sekarang, ya. Karena memang pintu masuknya udah nggak ada. Ya, jadi itu penjelasannya peperangan yang dibenarkan dalam Islam. Itu babnya dalam peperangan ya. Kalau bukan itu maka nggak ada budak. Ya seperti itu. Ya, jadi kalau penyalurannya gimana penyalurannya? Nah, kalau menurut istihadnya Dr. Zulkarnawi dalam fikih zakat, ya itu bisa digunakan untuk membebaskan tawanan Muslim dari musuh. Ya. Nanti kita bahas nih bagian yang saham ya. Sebelum kita selesai zakat fitrah ini, ada yang menanya tentang zakat fitrah? Iya. Kita kan ada kebiasaan di sini, tugas zakat itu disebut amil. Bentar, habis ini kita bahas zakat fitrah dulu. Zakat fitrah ada berapa nih? Kalau zakat fitrah ada berapa kita ke amil? Udah kan ya? Udah pada bisa ya? Zakat fitrah udah ngerti ya? Terakhir mungkin pertanyaan, niatnya gimana San? Ya nyata saya zakat fitrah, udah selesai. Saya zakat fitrah untuk diri saya, untuk anak saya. Kita sebutin aturan, gak usah pakai bahasa Arab, nggak wajib. Ya, nggak wajib pakai bahasa Arab ya. Ya repot kalau pakai bahasa Arab, tak perlu belajar bahasa Arab pun. Nggak jadi ini ya. Cuma pada kitanya yang berlaku mampu untuk membayar zakat. Iya. Ya usahakan jangan sampai pada tengah malam Idul Fitri ini tengah malam atau pagi, karena mensuplainya lagi, menyalurkannya lagi. Iya, betul. Tadi kan kita katakan, jadi boleh ya, boleh sehari 2 hari sebelumnya boleh. Ya, gitu. Yang penting kan penyalurannya, ya kan, disampaikan ke mustahiknya paling enggak malam indah. Jangan 2 hari sebelumnya dibagiin. Ya, maksud saya jangan mepetin ke waktu mau subuh. Iya, kecuali kalau mau ngasih sendiri mustahik, silakan. Kalau mengantar sendiri mustahik, silakan. Habis sholat subuh juga boleh, nggak apa-apa, ya kan? Tapi kalau mau ngasih ke panitia, sebaiknya jangan waktu yang mepet, kasihan panitianya nanti, ya kan? Begitu ya. Oke. Ada lagi tentang zakat fitrah sebelum kita pindah ke amil? Iya. Oke, baik, bagus sekali saudara yang mulia. Kita memelihara yatim untuk menjadi walinya dan menjadi kafil ya.
Nah berarti kita tanggung juga tuh. Tapi tentu kalau punya harta, ya, kalau nggak punya nggak wajib juga gitu ya. Kita punya harta cukup buat diri kita, cukup buat anak yatim gitu. Ya. Terus akan menyumbang apa boleh tidak apa yang dilarang makan juga. Oh gitu. Orang sedekah nih buat anak yatim, kita boleh ikut makan nggak? Al-Quran mengatakan, "Faman kana ghaniyan falyasta'fif, wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf." Kalau yang cukup jangan nyentuh. Saya masih punya harta buat saya nggak sentuh harta negatif sedikit pun saya nggak sentuh. Kenapa? Harta saya masih cukup. Tapi wa man kana faqiran, yang fakir, silakan falyakul bil ma'ruf. Ikut makan nggak apa-apa. Nah gitu ya. Saya masih cukup. Harta negatif, ya udah buat negatif. Saya nggak sentuh sedikit pun. Nah, emang begitu kalimatnya. Karena konia yang sudah cukup untuk dirinya, punya harta sendiri, kalian stabil, tahan diri. Jangan sampai sentuh sedikit pun, jangan sentuh harta negatif. Sebaliknya memanfaatkan fakiran yang kafir, dia nggak punya cukup harta buat dirinya. Nah, silakan ikut makan. Misalkan nih, ada orang sedekah buat negatif, beli makanan, ikut makan. Nah, gitu ikut makan ya. Bukan dia ada harta, ikut makan gitu. Ikut makan gitu, ikut makan gitu kan. Ya kan kebutuhan pokok makan. Ya kan ikut makan. Atau misalkan kita fakir, ada orang kasih duit buat pol zakat yatim, kita ikut tinggal, nggak apa-apa ikut tinggal gitu. Jadi ikut ya, bukan malah nguasain. Kalau nguasain nggak boleh. Ya ikut gitu ya. Karena kalimatnya kalau diatur dia mau ikut, ya bukan nguasain. Apalagi ngambil banyak lagi nggak boleh. Yaitu kalau fakir. Tapi kalau kita punya harta yang cukup buat diri kita, jangan disentuh sedikit. Salah cukup ya. Oke, kita lanjut ya. Ya silakan. Pindah dulu. Ini Pak, masa standar fakir dan miskin ini ya kan, kalau tidak disebut agama yang bagaimana? Siap. Ya. Kalau ini nanti pembagian tidak sesuai dengan kaidah hukum agama, apa sanksi? Siap. Oke. Oke baik. Jadi tadi kita udah bahas tentang zakat ya, zakat mal, zakat fitrah. Sekarang kita zakat ini kita serahkan ke amil atau kita ke mustahik langsung, ya kan? Nah siapa yang disebut dengan amil? Ya. Jadi dalam undang-undang zakat dan juga fatwa MUI, juga undang-undang dari Basnas, bukan undang-undang, peraturan yang dikeluarkan Basnas, yang disebut amil adalah orang yang mengelola harta zakat, harta, ya kan? Mengumpulkan dari muzaki dan membagikannya kepada mustahik ya, yang disahkan oleh pemerintah. Jadi yang disebut amil itu yang diangkat oleh pemerintah. Kalau yang nggak diangkat oleh pemerintah itu bukan amil namanya. Ya, karena hadis mengatakan manis ta'malnahu ala amalin, itu kan manis ta'malnahu ala amalin. Jadi kalau yang diangkat oleh pemerintah seperti Basnas atau yang diberikan izin, ya, seperti lantas Basnas yang dapat izin, Batul Mal Muamalah, ya kan, Dompet Du'afa dan lain sebagainya, yang sudah mendapat izin dari pemerintah, itu baru disebut amil. Maka kalau panitia zakat masjid bukan amil, gitu. Bukan amil ya. Memang saya cukup heran juga, kenapa orang pada demen banget mengelola zakat ya? Sekolah ngumpulin zakat, ya. Ini anak kita sekolahnya masing-masing sekolah mengerti zakat. RT mengerti zakat juga, betul ya RT? Enggak, kok RT saya mengumpulin zakat itu, ya kan? Iya RT mengumpulin zakat juga ya. Saya bilang, kenapa pada demen mengumpulin zakat ya? Ngerti nggak zakat mengumpulin aja, kalau mengumpulin orang tukang ngerti dosa ya, pahala kagak. Ya, jadi panitia-panitia di masjid dan semacamnya itu bukan amil. Saya pernah ketemu langsung dengan almarhum Dr. Lutfi. Beliau kan ketua pasar TKI sampai meninggal baru digantikan. Saya pernah ketemu ngobrol langsung dengan beliau dan beliau mengatakan beliau punya agenda, ya, kedepannya nggak ada lagi panitia zakat di masjid, yang ada namanya UPZ. Nah UPZ itu berada di bawah Basnas. Kalau sudah dapat izin UPZ-nya, baru petugasnya dinamakan amil, begitu.
Jadi kalau yang belum dapat izin dari Basnas, maka nggak disebut amil. Nah Ustaz gimana dapat amalan kerja? Tetap dikasih upah. Cuma upahnya bukan dari zakat. Gitu aja. Dan upahin juga orang kerja mesti kan upahin. Ya, tadi diupahin. Ya, yang udah bekerja diupahin terus dengan kerjaannya. Dari mana? Dari selain zakat. Gitu ya. Dari mana misalkan? Dari sedekah, atau dari infak, atau dari kas masjid. Nah, begitu. Tetap diupahin, jangan diupahin. Tapi nggak diambil dari zakat. Begitu aja simpulannya. Tetap diupahin, tetap dikasih haknya, namun bukan dari zakat. Gitu. Dan sekarang kenapa kita harus ke lembaga zakat? Ya, ini positifnya untuk muzaki, terhindar dari riya. Kalau kita kasih langsung kan kita dapat pujian. Nah ini kan kalau kita nggak langsung kan kita nggak dapat pujian kan, terhindar dari riya. Dan begitu karena terkadang orang sama setan kan pasti ngakuin aja. Awalnya niatnya ikhlas, sama setan dibisiki-bisikin, ya kan? Gitu. Ya kan? Gitu ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua tidak direpotkan. Nah iyalah. Harus orang yang antur gitu yang login antur kan repot. Ya kan? Nanti kita bagian zakat di rumah. Mau nyebar mana-mana pada datang. Mesti pulang bagian zakat tuh. Ya kan? Pada datang banyak banget. Nah, kan repot kan? Udah kasih aja lembaga zakat. Beres sudah urusan yang bagian zakat. Ya, kemudian menambah kekuatan zakatnya. Berkumpul di lembaga kan jadi banyak. Kalau masing-masing kan terpecah-pecah dikit. Itu untuk muzakinya. Ada untuk mustahik. Dia nggak harus datang kayak orang ngemis. Ustaz minta zakat, Bu minta zakat, Pak minta zakat. Islam nggak membenarkan minta-minta. Ya kenapa? Karena merendahkan diri. Semua manusia untuk mulia. Walaupun ke orang Bani Adam. Jadi jangan ngemis-ngemis. Pak minta zakat dong, jangan. Ya, nah kalau lewat lembaga, nanti lembaga yang sudah punya data siapa yang mau dikasih didatengin, jangan ngantri, didatengin itu, ya, kemustahikin ngantri, jadi mereka tetap mulia, hormat, walaupun mereka fakir miskin, gitu ya. Kemudian lebih banyak lagi penerimanya. Jadi kalau terkumpul sekian ratus juta, kan penerimanya banyak. Kalau saya zakat 2 juta doang, paling bisa kasih berapa kalau 2 juta? 100 orang. Cuma 10 bukan gitu, ya kan? Tapi kalau terkumpul banyak, bisa lebih banyak lagi yang dapat dan jumlah yang diterima itu bisa banyak. Kalau saya zakat sendiri nih, saya langsung bagiin, paling 10.000, ya kan? Tapi kalau dikumpulin di lembaga, mungkin satu orang bisa dapat 500.000, bahkan lebih. Nah itu kelebihannya, ya. Jadi kelebihannya kalau kita lihat ke lembaga zakat, ya. Intum dusodakoti bani'illahi. Kalau kalian nampakkan zakat memang bagus. Wa intum buha, tapi kalian sembunyikan, ya, lalu diberikan kepada fuqara, itu lebih baik. Ya, seperti itu. Oke. Nah sekarang penerima nih, penerima zakat yang tadi yang ditanyain ya. Nanti kalau belum terjawab, silakan ditanya lagi. Ini ayatnya, atau ayat 60. Allah langsung yang bagiin. Pertama, lil fuqara wal masakin wal amilin 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Ini yang pertama, ya, fakir, miskin, amil dan mu'allaf. Kemudian yang kelima, fil riqab wal gharimin fi sabilillah wa ibnis sabil. Ya. Nah, ini kalau kita perhatikan, yang pertama pakai li, ya saya kasih warna merah ya. Yang kedua pakai fi. Apa bedanya? Ini bedanya. Yang pertama memiliki, yang kedua memanfaatkan. Beda nggak memiliki dengan memanfaatkan? Kalau memiliki bisa memanfaatkan, dan kalau memanfaatkan nggak memiliki. Kegiatan manfaat kan kita punya hak manfaat, tapi nggak punya hak milik. Itu bedanya. Makanya kalau fakir, miskin, amil, mu'allaf itu sudah milik mereka. Mau diapain terserah. Kita kasih dia mau diapain, mau beli makanan, mau beli baju, mau bayar kontrakan, mau apa bebas. Buat apa aja boleh. Tapi kalau untuk tempat yang kedua nggak bisa, kecuali yang disebutkan. Contohnya, rekor budak, dia pengen merdeka, butuh duit, berarti duit zakat hanya untuk merdekain dia aja, nggak perlu buat yang lain. Golimin, utang,
Orang punya utang dikasih zakat buat bayar utang, bukan buat yang lain, nggak boleh yang lain. Orang berutang dikasih zakat buat bayar utang, nggak boleh buat yang lain. Gitu ya, buat bayar utang, nggak boleh buat yang lain. Fisabilillah, tolabul ilmi, belajar. Ini ulama sepakat kalau tolabul ilmi fisabilillah. Ya, dikasih duit buat apa? Buat belajar, nggak boleh buat yang lain. Buat apa? Buat bayar SPP, buat di buku. Yang penting buat belajar, nggak boleh buat yang lain. Paham ya? Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan nggak bisa ongkos untuk melanjutkan perjalanannya, dikasih duit, nggak boleh buat yang lain, hanya buat itu. Ya, buat ongkos jalan dan perjalanannya, nggak boleh buat yang lain. Jelas ya? Maka menggunakan kalimat fi. Ya. Jadi yang memiliki fakir miskin, amil dan mu'allaf. Ya, yang memanfaatkan budak orang yang berutang dan fisabilillah. Ya, serta Ibnu Sabil. Itu penjelasan singkat dan cukup jelas ya. Tadi ada yang pertanyaan tadi saya lihat menanya. Yang mana? Udah, nggak jawab. Oke, tadi ada lagi yang saya potong. Ini nanya. Iya. Mau bayar pizza tuh habis lagi boleh nggak? Boleh. Ya, tapi lebih baik sebelum sholat. Ya, paham ya? Kan saya disebutkan kan tadi ya. Jadi kalau memang kebetulan sampai sholat kita belum bayar karena suatu hal boleh. Ya, tapi lebih baik sebelum sholat. Ya, silakan ada lagi mau nanya. Ya, tadi pertanyaan udah. Tadi udah jawab. Hah? Standarnya Pak. Standar pakai. Oh iya, tanya. Ya baik. Ya, jadi fakir miskin itu standarnya adalah dia memiliki harta tapi tidak cukup untuk menutupi kebutuhan. Oke. Itu standar paling tingginya, yang lebih rendahnya lagi. Karena ulama beda pendapat mana yang lebih buruk kondisinya, fakir kan atau miskin, gitu kan. Nah ini nggak begitu penting siapa lebih buruk, yang pasti ya kondisi ekonomi dikatakan fakir atau miskin adalah dia punya harta tapi nggak cukup menutupi kebutuhan. Berarti kalau lebih rendahnya lagi nggak punya harta sama sekali, ya jelas. Makanya cara mendatanya gimana? Si A punya kerjaan, berapa penghasilannya, berapa kebutuhannya. Penghasilannya 2 juta, kebutuhannya 3 juta, ya berarti fakir miskin. Tidak. Kebutuhannya berdasarkan tanggungannya, ya kan? Ini punya anggota keluarga 5, ini punya 7, nah itu juga beda lagi. Punya kerjaan memang, punya kerjaan, punya penghasilan, cukup nggak buat menutupi kebutuhannya? Cukup, nah berarti nggak fakir miskin. Itu batasannya itu ya, gitu. Ya. Jadi kalau misalkan dia punya kerjaan, punya penghasilan, tapi tidak mencukupi kebutuhan pokoknya. Kebutuhan pokok ya, tapi ya, bukan kebutuhan selain kebutuhan pokok ya. Kebutuhan pokok bayar kontrakan, ya kan? Bayar listrik, bayar air, gitu ya. Begitu, buat makan, itu kebutuhan pokok namanya. Kalau kebutuhan pokok nggak akan itu, gitu ya. Begitu, oke? Nah itu batasan fakir miskin ya. Apalagi nggak punya penghasilan sama sekali, ya udah jelas. Mudah-mudahan dijawab ya dari pertanyaannya, ya. Gitu. Jadi itu batasan fakir miskin. Makanya panitia harus teliti dalam menetapkan si A mustahik apa enggak. Ya didata. Punya kerjaan enggak? Punya penghasilan apa lagi? Nah, gitu ya. Berarti fakir miskin. Gitu. Atau punya kerjaan tapi penghasilannya enggak mencukupi kebutuhan, berarti fakir miskin juga. Nah, gitu. Nah kalau bisa dibikin ini apa? Klasifikasi tingkat kondisinya. Ini yang miskinnya berat, ini miskinnya sedang, miskinnya ringan. Nah bisa tuh. Nanti dikasih zakatnya pun beda-beda. Nah bisa gitu. Ya termasuk dengan jumlah tanggungannya. Nah nanti hitungnya per kepala kakak ya, per kepala kakak, per kakak jangan per pintu. Kalau kadang ada 1 pintu 2 kakak. Kalau saya begitu per kakak, kan ada kakak tuh. Nah, RT pasti tahu lah. Makanya mesti kerjasama dengan RT berdasarkan data kan. Ada kakak, dikumpulin tuh kakaknya dengan nomornya, catat nomor kakaknya. Si Fulan, kepala rumah tangga, nomor kakaknya ini, jumlah tanggungannya sekian orang, nah gitu kan? Gitu. Penghasilannya per bulan nggak ada,
ada sekian gitu kan, seperti itu. Tanggungannya sekian, berarti ini kategori miskin kelas berat, gitu kan. Kelas A, di kelas ringan dan seterusnya. Gitu, begitu. Ya sudah jelas ya. Seperti nanti mengklasifikasikannya. Ya biar nanti dikasih zakatnya juga sesuai dengan kebutuhannya, jangan di puluh rata. Rata semua dapat 50.000 lebih beras 3 liter. Yang anaknya 7 si anak, yang anaknya 2 mungkin bisa cukup. Ya begitu ya. Ada yang mau tanya silakan. Ya. Yang penting semua udah tahu ya gimana berzakat fitrah ya. Udah tahu, ya, dan panitia juga sudah tahu bagaimana menjalankan tugasnya. Baik, kalau kalian tanyakan ya sudah cukup tas pelajaran kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa menjadi yang bermanfaat, yang tahu senantiasa membersamai kita, memberikan taufik dan hidayahnya sehingga kita bisa mengamalkan ajarannya sebagaimana Allah Ta'ala inginkan dan Rasulullah ajarkan, dan mudah-mudahan harta yang kita punya yang Allah titipkan ya menjadi harta yang berkah. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil ilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. Allahumma jamilna bil afiyati wassalam wa haqiqna bit taqwa wal istiqamah wa izna min mujibatin nadama innaka sami'ud du'a. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallahi wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.